Hai semua, selamat datang di Rosnita Channel, tempat berbagi pengalaman dan edukasi. Bergabunglah bersama kami. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan tinggalkan komentar agar kita bisa berbagi lebih banyak momen inspiratif bersama. Dalam arti kan memuji menyembah. Menyembah seperti yang dilakukan Islam gini, tunggang, tungging itu dah. Kami tidak ada seperti itu. Enggak ada. Ya, gini Bang, ya. Coba, Yang arti yang dimaksud menyembah itu adalah sesuatu kata yang memuliakan seseorang kayak gitu. Nah, pertanyaannya kembali ya itu sholat Bang ya, sholat namanya. Nah, terus kembali nih ya. Lalu Maria ini kayak gimana cara menyembah anaknya? Tidak ada di dalam Alkitab bahwa Maria menyembah anaknya. Itu kan cuma Pak Ustadz yang mengatakan seperti itu. Apakah Anda punya Nggak bukti ada. mengatakan bahwa Nggak ada teman-teman. Tadi teman-teman Kristen yang lain bilang ada ya. Ini nggak ada pula Maria nyembah anaknya. Lalu siapa yang disembah Maria? Siapa? Salah lama-lama sakit kepala saya. Beda-beda Kristen ini teman-teman. kalau kita bicara, kita harus punya data. Pak Ustadz nggak punya data, hanya buat judul captionnya seperti itu. Tetapi buktinya nggak ada. Maria menyembah anaknya. Nggak ada. Ini judul, Bang. Anda paham nggak judul yang saya bawa nih? Iya, tetapi nggak ada di situ, nggak ada jawabannya. Anda kan Maria menyembah anaknya. Nah, Iya, jawabannya kan ada. Jawabannya kan ada. Tadi Kristen Betul. 2 sebelum Anda naik ada. Oh itu mereka lah Hah? yang punya. Kristen yang lain mengatakan Kristen yang lain tadi naik, mereka Maria itu menyembah Yesus. Kata Abang enggak. Ini mana yang betul? Dia menjawab pakai apa? Kalau dia menjawab bukan pakai dalil, berarti itu menurut pemikiran dia. Betul tidak? Kalau dia menjawab pakai dalil, artinya itulah yang sesuai. Kan faktanya memang tidak ada di dalam Bible, tidak ada Maria menyembah anaknya, kan nggak ada di situ. Lalu kayak gimana Bang? Tuhannya Maria siapa berarti? Tuhannya Maria Bapa, karena Tuhan di dalam Kristen itu Bapak bukan Yesus. tidak ada juga Bapa di surga, itu juga Tuhan. Terus Yesus juga Tuhan, Roh Kudus juga Tuhan. Nah, Makanya disebut dengan 3 dalam 1. ada berapa Tuhan tuh? 3. 3. 3 Tuhan ya. Nah, kalau kan mungkin cuma 3 kan satu. Tuhannya 3 teman-teman. Macam mana ya? udah bak kayak transformer aja kan kayak gitu, bergabung katanya kan gitu ya. Tanya kepada menuhankan itu seperti apa? Ini yang biasa dilakukan edis. Kata menuhankan di dalam konsep Menuhankan itu mengikuti, Bang ya, mengikuti, menaati, terus juga ya, menuhankan itu melakukan ritual penyembahan. Tuh. Ya. Terus kalau Melakukan ada ritual penyembahan. Iblis bisa dituhankan nggak? Halo? Iblis. Bagi yang saya mau bertanya, menuhankan iblis, bisa nggak silahkan. orang menuhankan iblis? Bisa. Nggak Bisa. orang yang menuhankan iblis? Bisa. Nah, Kenapa? jadi iblis adalah Tuhan bagi orang yang menuhankan. Setuju atau tidak? Ya, iblis bisa dituhankan Bahkan oleh di dalam orang yang menyembah Islam iblis, itu kan anak buah orang iblis. itu bisa menjadi Tuhan. Betul atau tidak? Betul nggak? Apa beda hawa nafsu? Apa beda hawa nafsu dengan iblis? Saya mau tanya dulu. Apa beda hawa nafsu dengan iblis? Bukankah hawa nafsu yang dimaksud adalah sesuatu yang dikehendaki oleh iblis? Enggak ada hubungannya Jika hawa orang nafsu dengan iblis. Oh, nggak ada hubungannya.
Terus Nggak yang ada hubungannya. menuhankan hawa nafsu itu, Iblis ya iblis. Menuhankan Hawa hawa nafsu. Kan gitu. Bukan berarti menuhankan iblis. Beda, nggak nyambung. Beda bang. Menuhankan hawa Orang nafsu artinya dia menuhankan selalu mengikuti hawa nafsu dia. Beli mau makan ini dia beli, mau begini begitu, mau bermewah-mewah dia langsung kerjakan kayak gitu. orang yang Itu menuhankan hawa nafsunya nafsu, dia. apakah dia menuhankan? Saya tanya dulu, apakah orang yang menuhankan hawa nafsu atau menuhankan iblis, dia menuhankan Allah juga? Betul? Orang yang menuhankan hawa nafsu itu bukan berarti Ketika dia dia melakukan ritual untuk menyembah hawa nafsu gitu. Iya. Saya bertanya, orang menuhankan iblis, menuhankan hawa nafsu, apakah dia menuhankan Allah juga? Apakah bisa dikatakan Tuhannya Allah? Karena dia tunduk patuh kepada iblis Maksudnya yang mana? atau kepada hawa nafsu? Saya bertanya. Yang ada tunduk orang yang tunduk hawa kepada nafsu. iblis. Bang, gini. Orang yang menuhankan hawa nafsu kan kayak gitu. Terus apa hubungannya dengan iblis tadi? Saya nggak ngerti. Apa hubungan dengan iblis? Bukankah hawa nafsu itu dikendalikan oleh iblis? Itu katamu. Bukankah hawa nafsu Itu katamu berarti. Di mana datanya kayak gitu? Tapi benar atau tidak ada orang yang menuhankan hawa nafsu di dalam Islam? Ada nggak? Jadi yang namanya Ada nggak? menuhankan hawa nafsu mengikuti hawa nafsunya, bukan melakukan ritual penyembahan kepada hawa nafsu. Kayak gitu. Tetapi menuhankan tidak? Menuhankan Ya, hawa nafsu tidak? menuhankan hawa nafsu artinya mengikuti yang selalu dilakukan oleh hawa nafsu, betul? Hah? Bukan berarti menuhankan yang dimaksud Hawa adalah nafsu? menyembah, bukan? Iya, saya tidak mengatakan orang menyembah hawa nafsu. Saya kan tidak Iya, nggak mengatakan ada orang menyembah hawa nafsu, nggak ada. Karena hawa nafsu itu bukan Tuhan. Yang namanya menuhankan hawa nafsu artinya mengikuti hawa nafsu dia sendiri gitu. Lalu? Kalau dia mengikuti hawa nafsu, apakah dia mengikuti Allah juga? Pertanyaannya, Ya tergantung orangnya, Bang. apakah kalau dia menggunakan hawa nafsu, berarti kan dia mengikuti Allah dengan gini, Allah dengan hawa nafsu beda. Oh iya, gimana bedanya? Gak nyambung. Ya saya tahu. Gak nyambung. Saya tidak mengatakan hawa nafsu itu sama dengan Allah. Saya bertanya, Tahu, ada orang yang menuhankan hawa nafsu. Orang tunduk patuh kepada hawa nafsu. Ya, ketika dia menundukkan dirinya kepada hawa nafsu, apa pantas dia apakah Tuhan itu Allah juga? Kalau dia menuhankan hawa nafsu. Kalau dia bertuhan Allah Enggak, Subhanahu wa pertanyaan taala lalu dia mengikuti hawa nafsunya, terus apa masalahnya? Artinya, Ibaratnya dia gini kayak gini. Dia tunduk patuh kepada Allah lalu hawa nafsunya ingin beli rumah 1 miliar. ketika Kan dia kayak tunduk gitu. kepada Terus apa? kepada iblis. Dengar dulu penjelasan saya. Ketika dia tunduk dan patuh kepada hawa nafsu, artinya dia tunduk tidak kepada Allah, kan tidak. Dia tidak patuh kepada Allah karena dia mengikuti hawa nafsunya. Betul? Pak, bentar Betul dulu. tidak? Betul. Hawa nafsu dengan Allah itu nggak sepadan analoginya. Makanya saya katakan. Hawa nafsu Saya tidak itu mengatakan bukan harus disembah. Ada. Iya, makanya Saya nggak usah tidak digabung. mengatakan Apa arti hawa nafsu gitu? Itu masalahnya aneh gitu. Begini, Yusuf PI tuan saya mengikuti tuan yang lain misalkan. Apakah saya bisa mengatakan Yusuf PI itu tuan saya? Kan tidak. Berarti tuan saya orang yang saya bukan tuankan kayak itu. gitu analoginya. Bukan kayak gitu, Bang. Beda.
Bagaimana? Yang namanya seseorang menuhankan Allah, lalu dia menuhankan hawa nafsunya, ya dia tidak syirik menuhankan Allah, ya lalu dia menuhankan hawa nafsunya, artinya mengikuti hawa nafsunya. Bukan berarti Tuhan jadi dua, bukan. Berarti dia tunduk kepada Allah. Tunduk nggak dia pada Allah? Patuh dia pada Allah. Kalau dia mengikuti hawa nafsunya, dia tunduk pada hawa nafsunya. Udah. Bukan tunduk kepada Allah. Nah, berarti Tuhannya Di siapa? lain waktu Allah dia atau hawa tunduk nafsu? kepada Allah. Di lain waktu, contoh kayak gini saya ya. Saya menuhankan hawa nafsu nih. Coba biar Anda ngerti gitu ya. Saya mengikuti hawa nafsu saya. Ya. Saya nih bernafsu nih, pengen bikin rumah aja dah ya yang begini begitu. Terus juga besar kan kayak gitu. Itu hawa nafsu saya. Ingin bikin rumah yang gede, yang fasilitasnya lengkap kan kayak gitu. Saya turuti, lalu saya bikin apapun yang saya mau, saya bikin gitu, menuhankan hawa nafsu. Di lain sisi, ya saya sholat ke masjid, menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya apa? Ya, Bukan ada berapa Tuhan di situ. Artinya ya yang merujuk kepada hawa nafsu bukan masalah penyembahan. Bukan. Saya tidak menyebut penyembahan. Kayak gitu. Saya nggak ada menyebut penyembahan. Yang saya katakan. Ya makanya PI artinya gini. Bentar biar Anda paham Bang ya. Apa? Biar Anda paham Coba. gitu ya. Biar Anda paham. Jadi ya yang namanya hawa nafsu itu beda dengan Tuhan. Jangan disamakan gitu. Nggak jelas jadinya. Terus menuhankan hawa nafsu itu apa namanya? Menuhankan hawa nafsu itu bukan berarti nyembah hawa nafsu. Bukankah hawa nafsu itu Tuhannya? Hawa nafsu bukan Tuhan. Hawa nafsu itu diri kita ingin melakukan sesuatu. Artinya dia patuh kepada hawa nafsunya. Betul? Aneh gitu. Betul nggak? Iya. Ketika Dia orang patuh dengan menuhankan hawa nafsu. nafsunya, artinya dia patuh kepada hawa nafsunya. Betul? Ketika dia patuh kepada hawa nafsu, berarti dia tidak patuh kepada Allah. Betul? Tidak patuh kepada Allah. Terus? Dia tidak patuh kepada Allah. Betul atau tidak? Betul kan? Oke, terus? Artinya dia tidak taat, tidak percaya lagi kepada Allah, lebih tunduk dia kepada hawa nafsunya. Makanya dia disebut menuhankan hawa terus? nafsunya. Lalu? Ya itu. Ketika Terus orang apa? Intinya apa tunduk gitu? kepada iblis, Kami juga udah tahu yang abang katakan itu. Kami Islam udah tahu menuhankan menuruti hawa nafsu, paham kami, udah tahu gitu. Kesimpulannya, saya sebut kesimpulannya, ketika orang menuhankan hawa nafsu, artinya dia berpaling kepada Allah. Betul? Dia berpaling kepada Karena Allah. dia tidak patuh Berpaling kepada betul Allah, itu. lebih patuh kepada Terus? betul kan? Nah, berarti dia tidak menuhankan Allah, tapi menuhankan hawa nafsunya. Kan gak nyambung ke Allah pula. Apa hubungannya dengan Allah gitu? Waktu dia menuhankan hawa nafsu, ya waktu dia bikin nih gini aja saya sudah contohkan, bayangkan kayak gini ya. Dia menuhankan hawa nafsu, ya saya bikin rumah kan kayak gitu, ya. Bikin rumah saya turuti terus nafsu saya, itu namanya istilahnya hawa nafsu dituhankan kayak gitu. Bukan berarti saya menyembah hawa nafsu, bukan. Kayak gitu, nggak ada kaitannya dengan sesembahan saya Allah. Makanya nggak nyambung gitu. Kita kan hawa nafsu tidak disembah. Begini nih, menyembah. Ini ada dua nih. Yang warna putih itu Allah. Yang warna merah itu hawa nafsu. Nah, ketika orang tunduk kepada yang merah ini, artinya mengabaikan yang ini, betul atau tidak? Betul kan?
Analogi betul. Anda aja udah salah, Bang. Salah. Bukan kayak Apakah ini gitu sama dengan ini? analoginya, Kan karena ada nggak sejenis. sama. Ini nggak sama betul Pak Ustadz. Dua ini warnanya aja beda. Ketika saya lebih cenderung ke yang merah, artinya saya mengabaikan yang putih. Saya nggak akan percaya dengan yang putih. Berarti Tuhan saya yang ini, Belum yang merah tentu. ini. Belum tentu kayak Siapa gitu. bilang? Nah, Karena apakah dia Allah beda tidak- jenis, udah dibilang. Kalau Anda memilih Apakah keduanya ini tuh katanya Anda lebih condong ke merah ya, lalu Anda mengabaikan yang putih, belum tentu. Karena beda jenis dia. Beda jenis. Iya. Tuhan dengan hawa nafsu mau Berarti Anda saya banding lebih- nggak cocok. Artinya. Nggak cocok, makanya Bang kayak gini ya. Kayak gini, makanya cara Artinya saya memahami lebih- Tuhan tuh ya. Dibanding percaya yang ini. Coba. Betul enggak? Anda cari analogi Saya yang pakai- apple to apple gitu. Pada patuh kepada ini. Ini enggak berarti Masalahnya, bagi saya. Bang, Kalau saya patuh kepada ini, Allah ini enggak berarti kepada saya. masalahnya Allah dengan Ayo, hawa ngomong aja nafsu dulu. itu beda. Beda. Ya, saya tidak mengatakan sama. Ini aja beda nih. Ini beda, Pak Ustaz. Ya artinya kalau Ini beda, di satu sisi Ini saya di satu sisi saya menuruti hawa nafsu saya, bikin rumah akan kayak gitu. Di satu sisi saya menyembah Tuhan saya, Allah. Tidak seperti itu. Bukan Saya berarti tidak ada dua mengatakan Tuhan seperti saya, itu. bukan. Saya patuh kepada yang merah. Makanya Ya. makanya saya bilang kan nggak Tapi saya cocok gitu analogi Anda. Ketika saya tunduk kepada Yang pas itu merah, anak berarti ini nggak ada artinya yang di pas hadapan itu saya. gini Bang ya. Yang pas itu analogi dari saya Apa? punya nafsu ya, Jangan punya ada. nafsu Tuhan ingin itu bikin adalah rumah 1 miliar. Pencipta Lalu langit dan bumi saja. lalu saya bangun Bukan nih sesuatu ya, yang diatur rumah di- itu di- 1 di- miliar. Jadi logikanya kayak gini Bang, saya mengikuti hawa nafsu saya pingin beli atau bangun rumah harga 1 miliar. Saya ikuti terus, oh ini keramiknya begini, seperti itu, pokoknya sesuai desain saya. Sampai gila gitu, sampai saya lalai dengan ibadah saya, akan anggap kayak gitu ya. Lalai dengan ibadah saya waktu mendesain rumah saya kayak gitu. Lalu ya, sudah jadi tuh rumah, habis itu saya sholat ke masjid. Ayo. Masjid dengan Tuhan saya beda. Terus poinnya apa? Kan kayak gitu. Makanya poinnya Anda jangan menganalogikan yang tidak apple to apple gitu, bikin bingung orang. Gitu. Saya sudah paham. Anda mau membanding jeruk dengan apel masalahnya. Bukan, ini masalah ketundukan tadi, tunduk ketaatan tadi. Saya Iya, tidak membanding tahu, Allah paham. dengan hawa nafsu, ya jelas berbeda. Saya tidak menyamakan ini dengan ini. Tetapi ketika saya tunduk kepada ini, apakah ini saya patuh kepada ini? Kan tidak. Berarti saya lebih patuh kepada Belum ini. tentu. Maka disitulah konsep menuhankan itu bagi kami adalah kami mematuhi, kami mendengar, kami tunduk, kami patuh kepada inilah yang disebut menuhankan. Ketika saya menuhankan ini, berarti ini tidak Tuhan bagi saya. Yang Tuhan bagi saya adalah ini. Tidak Tuhan. Nah, seperti itu. Kalau Anda Itu mengatakan analogi Anda gitu, betul. Aduh. Makanya Bang, apple to apple. Kata menuhankan itu ada sesuatu yang wajib kami patuhi. Kami tunduk. Ketika kami tunduk kepada ini, berarti kami tidak tunduk kepada ini, bukan Tuhan kami. Ketika kami tunduk kepada ini, berarti ini bukan Tuhan kami. Jadi Tuhan itu bagi Artinya kami gini, ada Bang. sesuatu yang kepadanya kami tunduk patuh. Kalau kami tidak tunduk kepada ini, berarti Ya. ini bukan Tuhan kami. Tapi kami tunduk kepada ini. Oke? Jadi kata Jadi kan, menurut saya adalah jadi- kita menyerahkan kepatuhan dan kita kepada objek. Itulah yang menjadi Tuhan kita. Karena dia mengendalikan kita.
Dialah yang kita, kalau dia suruh terjun ke sungai, suruh lompat, kita akan lompat. Sama juga dengan ini.